Siang pun berganti malam. Karena kelelahan, Pak Alip memutuskan istirahat dan tidur sejenak di mobil ambulan kesayangannya. Namun sesuatu yang tidak beliau duga terjadi. Kisah supir ambulan. Kisah nyata. Panggil saja Pak Alip. Beliau ini bekerja sebagai supir mobil ambulan di salah satu rumah sakit cukup terkenal di Surabaya. Siang itu seperti biasa, beliau dan teman-temannya sesama supir sedang bercengkrama di barak ambulans. Ketika sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba ada panggilan dari kantor. Ada sebuah kecelakaan mobil yang terjadi. Dengan sigap, Pak Alip segera berangkat ke TKP. Di TKP, beliau langsung mengambil alih pengangkutan korban, yang kebetulan korban tersebut telah tewas di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Korban segera diangkut ke rumah sakit untuk diotopsi. Seusai menjalankan tugas, Pak Alip mencuci mobil ambulansnya tersebut dari luberan darah korban. Pak Alip mengetahui bahwa jika kurang bersih dalam membersihkan darah korban yang tewas dalam kecelakaan, maka jin atau setan yang menyerupai korban akan muncul dan menakutinya. Siang pun berganti malam. Karena kelelahan, Pak Alip memutuskan istirahat dan tidur sejenak di mobil ambulan kesayangannya. Namun sesuatu yang tidak beliau duga terjadi. Ketika beliau mulai tertidur, beliau merasakan di jok belakang tempat menaruh korban tadi ada yang menempati. Padahal beliau di ambulan tersebut sendirian. Jok belakang yang berisik membuat Pak Alip gelisah. Pak Alip memutuskan mengintip dari kaca belakang kursi pengemudi, di mana di mobil ambulans, jok mengemudi dan jok belakang dipisahkan dengan sekat. Namun terdapat kaca yang memungkinkan supir melihat ke jok belakang. Alangkah terkejutnya Pak Alip. Di jok belakang beliau melihat korban kecelakaan yang siang tadi beliau angkut tengah berbaring dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sosok lelaki dengan kepala pecah mengeluarkan cairan otaknya. Darah segar mengalir tanpa tangan dan dia meminta tolong. Refleks, Pak Alip segera keluar dari mobil dan menuju ke barak teman-temannya. Dengan tubuh gemetaran dan merinding, tanpa berkata-kata lagi, Pak Alip segera tidur dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Paginya Pak Alip memeriksa mobil ambulannya kembali. Ternyata masih ada beberapa tetes darah yang mengering di bawah tempat tidur kru ambulans. Pantas saja tadi malam diganggu. Karena darah segar di korban masih ada, pikir Pak Alip.